Hah? Berat. 11.58. Hampir jam 12 ya.
Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun jamaah Masjid Darus Salam At-Taqwa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat hari ini, di Jumat di awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita mohon kepada Allah agar selalu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan kita berikutnya, yang mudah-mudahan selalu senantiasa istiqamah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, perlu kami sampaikan untuk waktu Jumat ataupun duhur pada kesempatan hari ini jatuh jam 11:59. Oleh karena itu kepada jamaah yang masih ada di rumah dan juga yang dalam perjalanan untuk menyegerakan langkah kakinya ke masjid untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Baiklah, sebelum kita sama-sama mendengar khutbah Jumat, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah laporan keuangan Masjid Darus Salam At-Taqwa untuk periode 24 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Saldo awal sebesar Rp79.735.000. Adapun penerimaan tromol kotak Jumat pada tanggal 24 Juni sebesar Rp1.730.000. Kemudian impak dari jamaah pada tanggal yang sama sebesar Rp750.000. Kemudian ditambah impak dari Ibu Nunung pada tanggal 24 Juni Gang 4 Blok D sebesar Rp300.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp2.780.000. Kemudian pengeluaran kegiatan rutin Jumat pada tanggal 24 Juni sebesar Rp550.000. Kemudian ada pembelian kipas angin dan speaker pada tanggal 25 Juni sebanyak Rp6.800.000. Perlu kami sampaikan bahwa untuk bagian atas kita sudah pasang speaker dan kipas angin, dan alhamdulillah Jumat kali ini bisa dipakai untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Kemudian kegiatan kajian fikih pada tanggal 25 Juni sebesar Rp500.000. Kemudian ada biaya rutin bulanan pada tanggal 30 Juni sebesar Rp1.500.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp9.350.000. Saldo akhir pada hari ini tanggal 1 Juli bertepatan dengan 2 Dzulhijjah sebesar Rp73.165.000. Kami ulangi, saldo yang tersisa pada hari ini Rp73.165.000. Jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan kepada para jamaah sekalian yang telah memberikan infaknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan amal yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun infak yang masuk pada kesempatan hari ini tanggal 1 Juli seperti biasa dari Bapak Eko Mardiono sebesar Rp300.000 yang pahalanya dikhususkan untuk almarhum Faujan Mulyana Putra, almarhum Bapak Cipto, almarhum Bapak Sismori. Semoga Allah mengampunkan segala dosanya dan menerima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami terima dari Ananda Andrian sebesar Rp300.000. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian penerimaan renovasi pembangunan Masjid Darussalam At-Taqwa sampai saat ini kami terima dari hamba Allah Gang 4 Blok D sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dari Bapak Pandu Wigono sebesar 3 juta rupiah. Kemudian dari Mbak Ipa pedagang kue keliling sebesar 150.000 rupiah. Jumlah pemasukan sebesar 4.150.000 rupiah. Total keseluruhannya yang kami terima sampai saat ini sebesar 271.921.000 rupiah. Kami ulangi, 271.921.000 rupiah. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada para donatur yang telah memberikan infaknya untuk kegiatan renovasi pembangunan Masjid Darussalam At-Taqwa yang alhamdulillah untuk bagian atas sudah rampung kita kelarkan dan alhamdulillah sudah bisa dipakai pada Jumat kali ini, dan insya Allah nanti ke depannya kita tinggal satu lagi proyek yang belum kita kelarkan, yaitu menara. Oleh karena itu kami berharap kepada para jamaah sekalian sumbangsinya dalam kegiatan renovasi pembangunan Masjid Darussalam At-Taqwa. Itu saja yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Kemudian yang berkenaan dengan kegiatan bulan Dzulhijjah, seperti biasa kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa Masjid Darussalam At-Taqwa siap menerima dan menyalurkan hewan kurban dari para jamaah sekalian, baik berupa sapi ataupun kambing ataupun domba. Yang alhamdulillah saat ini kami telah menerima sebanyak 3 ekor sapi. Sekali lagi kepada jamaah yang ingin berkurban melalui Masjid Darussalam At-Taqwa bisa nanti menghubungi panitia. Itu saja yang perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian. Dan insya Allah yang akan memberikan materi khutbah Jumat hari ini yaitu Bapak Ustadz Dudu Luqmanul Hakim, dan nanti muadzin Bapak Haji Yahya, dan Bilal nanti Bapak Anwar. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Kita doakan juga kepada kedua orang tua kita yang masih ada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan juga untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian kita doakan istri kita, mudah-mudahan Allah jadikan istri yang soleha. Kemudian kita doakan juga kepada orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosanya dan menerima amal ibadahnya. Kemudian kita doakan juga kepada jamaah kita yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan Allah sembuhkan sehingga dapat beribadah bersama-sama kita. Dan juga kita doakan kepada jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosanya dan menerima amal ibadahnya. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang pada tahun ini melaksanakan ibadah haji. Ada di antaranya Bapak Camat kita, Bapak Camat Koja, Bapak Ade Himawan. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan, kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah yang sudah ada dalam ruangan untuk mengisi sop barisannya yang di depan terlebih dahulu, agar saudara-saudara kita yang datang belakang mengisi sop yang di belakangnya. Kepada adik-adik kami yang di atas, untuk tidak lagi bercanda apabila khotib sudah naik mimbar, kami mohon kepada bapak dan saudara yang membawa anak, tolong anaknya didampingkan agar pelaksanaan ibadah sholat kita lebih khusyuk dan tertib. Sekali lagi kami ingatkan kepada adik-adik yang ada di atas untuk tidak lari-lari, dan juga kami mohon perhatiannya kepada bapak dan saudara yang membawa anaknya agar mendampingi anaknya dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ittakhadha Ibrahima khalila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan qailaha dalila. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadana bidalili
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa huwa muhsinu wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Darussalam At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur selalu dalam ketundukan kepatuhan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan, sukses di dunia, terlebih-lebih sukses nanti di akhirat. Pertama dan yang paling utama puji syukur, marilah kita haturkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah untuk baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan khutbah kali ini, khatib selalu berpesan, berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi khatib, umum untuk kita semua. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita laksanakan segala perintah-perintah Allah dan mari kita jauhi segala larangan-larangan Allah agar kita semua dapat kebahagiaan. Bahagia di dunia, terlebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema khutbah yang saya sampaikan adalah dengan judul belajar daripada keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara sekian para nabi, ada di antara para nabi yang mendapatkan gelar kehormatan. Ada Nabi Adam alaihissalam, Allah beri gelar kehormatan dengan sebutan Sofiyullah. Artinya yang dibersihkan Allah. Karena apa disebut Sofiyullah? Karena Nabi Adam alaihissalam lama sekali dia beristighfar, lama sekali dia meminta ampun kepada Allah. Doa yang sering kita dengar istighfarnya Nabi Adam itu, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun lamanya, diiringi dengan rasa penyesalan yang begitu amat sangat mendalam Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Lalu ada juga Nabi yang diberikan gelar Kalimullah, firman Allah. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi yang berbicara langsung dengan Allah itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada pula
Nabi Isa alaihissalam, gelar kehormatannya adalah Ruhullah, ruhnya Allah. Karena memang Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu mulia namanya Maryam. Lalu gelar kehormatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelar yang paling hebat. Nabi Muhammad mendapatkan gelar dan julukan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, rajanya para nabi dan rajanya para utusan. Siapa? Baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan kerinduan kita mungkin mata ini belum sempat menatap wajah mulia Rasulullah. Mungkin tangan ini belum sempat menyentuh tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seiring dan seraya kita dapat syafaat dan pertolongannya. Karena apa? Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, iman siapakah iman yang paling hebat?" Nabi bertanya kepada sahabat, "Maaf, di antara kalian siapa yang tahu iman yang paling hebat itu siapa?" Lalu kata para sahabat, "Ya tentu iman engkau ya Rasulullah." "Tidak," kata Nabi, "bukan imanku, karena wahyu senantiasa datang kepadaku lewat malaikat Jibril." Coba siapa lagi yang tahu iman siapakah yang paling hebat? Kata sahabat, "Mungkin kami semua sahabat engkau ya Rasulullah." "Iman engkau pun tidak dianggap hebat, karena engkau bersama aku," kata Nabi. "Kalau begitu siapa lagi? Ada yang tahu?" "Mungkin imannya para malaikat." "Oh, apalagi malaikat setiap hari berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah Allah." Lalu Nabi sambil tersenyum, "Siapa yang tahu iman yang paling hebat itu? Kalau kamu kepengen tahu, adalah imannya orang yang tak sempat melihatku, akan tetapi dia percaya dan beriman kepada aku. Tuba, tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi." Beruntung dan beruntunglah bagi orang yang tak pernah melihatku, tidak pernah bermimpi berjumpa denganku, akan tetapi dia beriman kepada aku. Siapa kalau bukan kita semua, terutama jamaah Masjid Jami Darussalam At-Taqwa. Kita tak sempat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi harapan kita mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Rasulullah. Sehingga Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji memberikan sebuah instrumen sanjungan dan pujiannya. "Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini, hauduka safil mubarad, wirduna yauman nusuri." Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah. Dia katakan, siapa orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah yas'ad, maka niscaya dia bakal bahagia. Di mana kasih dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya seperti kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Rindu di atas kerinduan. Mungkin setiap hari kita merindukan anak, cucu, keluarga kita. Nabi pun sama merindukan kita semua selaku umatnya. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, di antara amalan-amalan yang bakal menghantarkan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, Nabi mengatakan, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Di antaranya adalah mari perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh dengan sallallahu ala Muhammad, dan sholawat-sholawat yang lainnya. Perbanyak sholawat. Lalu ada juga Nabi yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar kehormatan itu adalah Khalilullah. Ini Khalilullah itu apa artinya? Kekasihnya Allah. Kenapa disebut Khalilullah, kekasihnya Allah? Sebab satu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, "Tuhan, ya,
Li ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalila. Karena apa engkau diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya? Dengan sebab apa Tuhan diangkat Allah menjadi kekasih Allah? Nih, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Nabi Ibrahim, bisalasati asya'a. Allah angkat aku sebagai kekasihnya itu karena 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama kata Ibrahim, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Yang pertama, aku lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain. Ketika bersamaan perintah Allah dengan perintah-perintah yang lain, maka aku lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain. Contoh, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam merindukan pengen punya anak itu kurang lebih 80 tahun lamanya. 80 tahun Nabi Ibrahim alaihi salam belum punya anak. Tetapi di saat Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan anak lewat seorang ibu mulia Siti Hajar, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk berkurban. Sebab sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan anak, Allah pernah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban. Apa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Bayangkan saudara, 1000 ekor kambing. Nabi Ibrahim alaihissalam ini harta kekayaannya bukan harta kekayaan abal-abal, Pak. Hewan ternaknya itu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 12.000 hewan ternak. Setiap kali Allah perintahkan berkurban, Allah perintahkan berkurban kepada Nabi Ibrahim 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Sehingga para penduduk di waktu itu merasa takjub dengan kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai tidak terasa terucap kalimat daripada mulut mulia Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wallahi, demi Allah, lau kana li ibnun, seandainya aku memiliki seorang anak, la adzbahannahu fi sabilillah taqarruban ilallah, maka aku akan sembelih dia sebagai bentuk taqarrubku, mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan cuma harta, jangankan cuma binatang ternak, anak sekalipun, seandainya Allah perintahkan berkurban, aku akan korbankan anakku sebagai bentuk taqarrubku kepada Allah. Sampai segitunya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama Allah punya anak. Tanggal 8 Nabi Ibrahim bermimpi, ya Ibrahim, upi binadrik, tunaikan nadarmu. Baru berpikir Nabi Ibrahim, apa nadar saya dulu? Oh, dia pernah bernadar kalau seandainya punya anak saya akan korbankan. Tanggal 9 kembali bermimpi, ya Ibrahim, upi binadrik, tunaikan nadarmu. Sampai hari ke-10, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berpamitan kepada istri tercintanya, lalu berkata, wahai Hajar, aku diperintahkan Allah untuk mengorbankan anak kita berdua. Para jamaah yang dimuliakan Allah, makhluk yang paling sibuk di waktu itu tidak lain dan tidak bukan adalah iblis, setan. Datang kepada Ibrahim alaihissalam lalu berkata, ya Ibrahim, kamu bapak macam apa? Rela mau mengorbankan anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri. Bukankah engkau menantikan anakmu 80 tahun kamu kepengen punya anak? Sekarang sudah punya anak, masa akan dikorbankan? Hei iblis, nyah engkau. Kemudian dilempar sama Nabi Ibrahim alaihissalam, dikenal dalam pelaksanaan ibadah haji, disebut dengan Jumratul Ula. Datang lagi kepada istrinya Siti Hajar, ya Hajar, itu suamimu membawa anakmu, itu bukan apa-apa, mau mengorbankan anakmu Ismail. Tolong halangi dia, gagalkan niatnya dia. Kata Siti Hajar, emang perintah siapa? Katanya perintah Tuhannya Ibrahim. Siti Hajar alaihissalam berkata, jangankan cuma anak,
Kalau seandainya Allah perintahkan Nabi Ibrahim suami saya mengorbankan diri saya, maka demi Allah saya akan rela untuk dikorbankan di jalan Allah. Nyah engkau. Kemudian dilempar menjadi Jumratul Wusta. Datang kepada anaknya Ismail alaihissalam. Nah, itu bapamu bukan mau ngajak jalan-jalan sembarangan. Nah, Ismail itu bapamu mau mengorbankanmu. Lari kamu nak. Kemudian dilempar sama Nabi Ismail alaihissalam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menjadi Jumratul Aqabah dalam tataran pelaksanaan ibadah haji. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Quran mengisahkan wa padainahu bidzibhin adim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bersiap-siap dan keduanya sudah bersiap-siap menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, bahwa ini adalah ujian terberat yang Allah berikan kepadanya. Harta yang paling terberat itu kan anak. Al-malu wal banun. Anak itu adalah merupakan harta kekayaan kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anaknya. Ketika Ismail sudah dibaringkan, lalu Ibrahim alaihissalam mengeluarkan senjatanya, lalu dia lirih berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jibril menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi para jamaah yang dimuliakan Allah? Disinilah ujian keimanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Berulang-ulang kali itu pedangnya tak dapat menyentuh, menyayat kulit lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Wa padainahu bidzibhin adim. Kemudian Allah tebus Nabi Ismail dengan seekor domba yang amat sangat besar. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai khalilullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita belum tentu sehebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita belum tentu bisa tunduk dan patuh kepada perintah Allah seperti tunduk dan patuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan untuk mengorbankan anak, kita tepat waktu sholat berjamaah. Sholat tepat berjamaah, sholat tepat waktu untuk sholat berjamaah. Kadang-kadang kita juga masih berat untuk melangkahkan kaki kita datang ke masjid, datang ke musola. Padahal itu juga sama adalah merupakan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka Nabi Ibrahim diangkat sebagai khalilullah karena dia lebih memilih, lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain. Nomor kedua dan nomor ketiga, insya Allah disampaikan di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita doakan para dermawan, para pengurban yang sudah berniat berkurban di tahun ini. Mari kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelapangan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu kendaraan kurbannya menjadi kendaraan ketika menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim. Insya Allah tidak akan ada ruginya orang yang berkurban, karena hakikatnya itu adalah investasi akhirat untuk kita semua. Maka Nabi mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna. Siapa orang yang mampu untuk berkurban akan tetapi enggan untuk melaksanakan kurban, tidak mau memotong hewan kurban, falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-sekali mendekati tempat ibadahku. Artinya apa? Takut tidak diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang akan berkurban terutama di Masjid Jami Darussalam At-Taqwa,
Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalat. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.